Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Hikir Azra Bilang Kisura. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu HTML. Nah, pertama dari penjelasan tentang HTML, habis itu aku akan jelaskan dengan codingan langsung, live coding, bagaimana cara menggunakan HTML, yaitu bagian list, image, dan link. Linknya itu yaitu absolute link dan relative link. Nah, saya akan menjelaskan di HTML secara general dengan PPT. Oke, sudah ada harusnya. Kita lihat dulu. Nah, ini penjelasan HTML dari Iker Azra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang HTML dasar. Secara dasar ya. Nah, apa itu pengertian sebuah HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jika diambil dari pengertian dari masing-masing istilah tersebut, maka hypertext merupakan dokumen yang berisi tautan atau sebuah link yang memungkinkan pengguna terhubung ke halaman yang lain. Sedangkan markup language merupakan sengumpulan kode yang dipahami oleh komputer yang nantinya menghasilkan suatu informasi. Dengan demikian, bila pengertian dari kedua istilah tersebut ditemukan, maka HTML adalah bahasa markup atau markup language yang digunakan untuk buat struktur halaman website. Jadi bisa dibilang HTML adalah apa bahasa dasar dari sebuah pembuatan website. Jadi sebelum kita masuk ke bahasa-bahasa yang lain, HTML adalah sebuah bahasa yang harus kita pelajari dulu sebelum masuk ke bahasa yang lain dari pengembangan sebuah website. Nah, kita masuk ke penemu. HTML pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika yang bernama Tim Berners-Lee pada akhir 1991. Awalnya HTML diciptakan untuk memudahkan pekerjaan dengan pengelolaan dokumen. Ya seperti cek-cek apa gitu. Seiring perkembangan zaman, HTML kemudian berubah fungsi menjadi bahasa markup language, bahasa markup pada suatu website. Jadi HTML awalnya bukan sebuah markup, tapi dalam bahasa yang digunakan untuk pengolahan dokumen. Jadi seiring perkembangan zaman, berubah fungsi menjadi markup language dari suatu website. HTML memiliki sejarah yang sangat panjang sejak awal diciptakan. Nah, saat ini HTML5 yaitu versi paling baru dari HTML yang dipublikasikan di tahun 2014. Versi yang merupakan versi terbaik dan tercanggih yang sudah bisa digunakan untuk embed video dan audio, yaitu bisa dibilang HTML versi paling bagus, paling canggih dan sudah bisa menampilkan media audio ataupun sebuah video MP3 dan MP4. Sampai di sini tentu Anda sudah mendapatkan gambaran tentang apa itu HTML. Nah, kita akan masuk ke fungsi HTML tersebut. Satu, fungsinya yaitu membuat halaman website. HTML menjadi standar bahasa markup untuk membuat website. Jadi bahasa sebuah kerangkanya dari sebuah website itu ya. Hampir semua website yang ada di internet dibuat menggunakan HTML. Ada beberapa juga yang bisa pakai bahasa lain. Untuk dapat membuat suatu halaman website, HTML dikombinasikan dengan beberapa bahasa pemrograman lain, seperti PHP, JavaScript, dan CSS. Dan masih banyak lagi, sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau dijelaskan lebih lanjut, HTML itu adalah sebuah kerangka awal. Kalau kita bilang dari sebuah tubuh manusia, HTML itu adalah eh, tulang-tulangnya gitu. Nah, bahasa yang selanjutnya dikasih baju, yaitu sebuah CSS. Jadi lebih enak tampilannya. Habis itu digerakkan oleh JavaScript agar bisa bilang otot-ototnya dari sebuah kerangka manusia ya. Bisa bergerak ke sana sini
dan PHP adalah bisa dibilang otaknya. Eh, Bagaimana website itu bekerja. Nah, kita masuk kedua yaitu menampilkan beberapa informasi dalam browser. Internet setelah website selesai dibuat, selanjutnya script website dapat diunggah ke server hosting supaya bisa diakses secara luas melalui jaringan internet. Bisa dibilang setelah websitenya selesai dibuat, sudah dikasih PHP, JavaScript, CSS, harus sedang masuk ke Net.js apa gitu. Nah, scriptnya itu bahasa itu diunggah ke server hosting. Server hosting yaitu server untuk memungkinkan website kita dipublikasikan oleh orang lain. Jadi jika ada yang punya kursor lain atau IP server lain beda gitu bisa masuk ke dalam punya kita supaya bisa secara luas melalui jaringan internet. Jadi bisa dipublikasikan secara global. Thank you, itu saja awal-awalnya untuk sebuah website ya. Di list saja, aku akan menjelaskan langsung dengan codingan sebuah HTML tersebut, tag dan atributnya. Oke, kita masuk ke list HTML ya. Selalu siapkan sebuah Visual Studio Code. Kalau bisa, kalau enggak support ya pakai Sublime juga bisa. Oke, kita sudah ada, pastikan kalian punya project dulu, habis itu dikasih eh ya kasih filenya ya. Nah, kita klik kanan new file baru .html. Di sini ada. Oke. Nah, di Visual Studio Code enaknya itu kita sudah dikasih pilihan banyak ya. Misalnya tulis HTML. Nah, sudah ada di sini dan kita siap langsung menggunakannya. Gampang ya. Kalau di Sublime Text sih tidak ada kayak gini ya. Langsung head body. Titelnya kita ganti HTML. Nah, biar tidak terlalu kosong, dikasih H1, kita styling ini CSS ya ini. Kasih font family. Font paling gampang lah Times New Roman. Nah, dikasih namanya HTML dasar gitu. Nah, biasanya kan orang-orang itu pakainya masuk ke direktorinya dulu kan. IDN HTML project. Nah, data baru masuk ke sini kan. Nah, ada caranya juga kita bisa membuat server live server gitu. Langsung kita launch gitu dan kita tidak perlu mereload lagi. Biasanya kan kita harus reload dulu kan untuk membuat perubahan. Nah, kita go live sini, masukkan sini, HTML dasar, hapus. Nah, hilang. Tidak perlu lagi reload terlalu banyak. Nah, kita masuk ke list, kasih PR dulu. PR itu adalah apa namanya? Jarak lah antara kode. List ada dua yaitu UL dan OL. Kita pakai UL dulu, UL. Nah, ini ada cara. Biasanya kan begini. Kasih LI. Cara cepatnya UL dikasih apa ini? Lebih besar dari LI titik 3. Bintang 3. Nah, langsung ada 3. Ya, cepatnya ya. Satu Azra gitu. Dikasih manajemen. Nah, sudah. Nah, kita masuk lagi ke list selanjutnya itu OL. OL ini LI bintang 3.
Nah, kita kasih burung, kontennya burung, apa lagi? Zebra, sama jerapah. Nah, ya kalau mau kayak yang mau go live itu kita pokoknya di paling bawah cari namanya extension. Nah, di search kalian tinggal cari namanya apa itu? Live server. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan dari kedua listnya ini, UL dan OL. Kalau UL kita masuknya ke titik ya, titik. Dan OL kita masuknya ke namanya huruf lah, angka, numbering. Nah, kalau kita mau menambah lagi, tinggal dikasih bawahnya juga LI lagi. Nah, otomatis masuk ke bagian 4. Udah gitu. Atasnya juga sama. Nah, cara cepatnya itu shift shift ALT page zone atau bawah gitu. Cursor anu bawah apa namanya? Pokoknya ke bawah gitu ya. Kita kasih astra.email ya. Email. Nah, sudah kita akan masuk lagi nih. Nah, kita akan misalkan tentang image HTML itu apa. Image ya image, foto-foto gitu. Nah, kita akan masuk ke itu saja IMG. Nah, ada search, search, set. Kita pakai yang search. Nah, ada dua jenis image, image yang langsung dari website atau kita langsung ke offline, dan image yang langsung dari uh, direktorinya langsung ya. Kurang minum ini. Kita akan, nah ini ada foto kucing ya, usah kucing. Di Ctrl C, kasih ke search-nya sini. Nah, sudah ada. Kalau mau lebih kecil, dikasih width ya. Kita kasih width 100. Nah, width itu ada banyak jenis-jenisnya. Bisa PX, persen gitu. Bisa ya. Persen, width yang secara default saja. Nah, kita kan sudah ini dari online kan. Dari domainnya langsung. Kita pakai coba yang di directory, yang lokal. Nah, kan harusnya di folder project ini kita sudah ada, bisa di luar atau bisa dibuat project yang baru, apa? Folder yang baru, image. Nah, sudah ada gambarnya, Gpatch. Kita kasih img. Nah, ada pilihannya langsung Gpatch. Width-nya kita kasih 100 saja. Nah, kan ini ada di samping kan ya. Nah, itulah kegunaan sebuah PR. Dikasih jarak. Jadi ke bawah. Tidak hanya image, PNG, JPEG, JPG. Ini image itu juga bisa memberikan kita GIF ya. Image, GIF. Nah, jadi Shrek. Jadi kalau kalian mau buat apa, akses GIF-GIF itu maksudnya ke image. Kasih width 100. Oke, image sudah kan, lagi nih. Oh ya, link HTML. Kita masuk ke absolute link dan relative link. Aku sudah eh, kasih pengertiannya ya. Satu, absolute link yaitu
menyediakan jalur lengkap ke sumber daya, termasuk protokol, yaitu HTTP dan HTTPS. Nama domain kita, lokasinya, ini adalah URL lengkap yang ditujukan langsung ke lokasi sumber daya, terlepas dari tempat file HTML di hosting. Nah, after link itu kita termasuk live ya, maksudnya sudah di hosting, sudah dipublikasikan menggunakan HTTP, HTTPS. Nama domain itu ini ya, .com-nya ini google.com. Lokasi itu kayak gini, image seret 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 seret, apa ini, Gpage, pokoknya searchnya, lokasinya. Lalu kita bisa langsung ke link tersebut, terlepas dari tidak perlu ke halaman awal, kita bisa langsung ke sana ya. Nah, relative link menggunakan jalur relatif ke lokasi dokumen saat ini. Jenis tawaran ini berguna untuk melewatkan ke sumber daya dalam situs web atau struktur direktori yang sama. Jadi relative link ini lebih ke mengarahkan kita ke direktori yang sama, ke folder ya, apa, folder basic yang sama. Jadi misal kita mau dari ini kan namanya baru HTML kan. Kita mau nih pakai relatif relatif link, mau ke form gitu. Kan ada sama kan di form HTML. Nah, caranya kita kasih link, kalau mau kita akses link, relatif link sama link, kita harus pakai A. A ref A aja gitu. Refnya kita kasih ini aja. Nah, ini HTTPS, domainnya ini lokasinya ya. Oke, sini. Kenapa kok belum ada? Karena di antara A-nya belum dikasih sesuatu. Dikasih kucing gitu. Oh, jangan lupa dikasih. Kalau mau kalian kasih anu PR dari bawah. Bisa juga kalian kayak gini. Button style pet. Nggak bisa ya. Pokoknya kasih button. Nah, jadi kayak gini. Bisa ya pakai styling harusnya. Kok kalau nggak bisa memang harus pakai anu bootstrap. Bootstrap itu apa namanya, frameworknya CSS. Kok style apa namanya, type ya. Kok type kelas, agak lupa lupa ya. Emang harus pakai bootstrap, agak lupa lupa. Pokoknya kalau mau pakai yang ada warna-warninya itu pakai bootstrap ya, jadi kotak gini kan. Nah, ada lokasinya kan di bawah itu, HTTPS tipe blogspot sama kan. Kalau dipencet, nah kita akan masuk sini. Pastikan kita ada koneksi internet ya, karena itu publik. Tinggal kita shift alt down. Di atas kan relative link.
Kok bukan, absolute link. Kalau di bawah kita pakai relative link, kita masukin saja yang ada di sini. Yang pokoknya sama, yang direkturnya sama dengan apa, dengan baru HTML harus sama dengan apa foldernya dia. Dikasih form HTML. Jadi form itu. Ganti tempat. Nah, ada juga kita namanya targetnya blank. Jadi kita eh, masuk ke tab atau bisa bilang halaman yang berbeda, halaman baru lah, masuk ke linknya berada di halaman yang baru gitu. Target blank. Sudah. Baru yang tadi ini yang baru. Kalau yang kita pakai blank langsung dari sini, langsung dari halaman yang kita muat. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Itu aja sih. Ya, itu aja. Tapi kalau mau image-nya diganti-ganti ya kasih styling-styling apa gitu. Belajarlah CSS. Dan jika kalian ingin jadi front-end developer ya, kalian juga mau ingin jadi orang software developer, kalian harus tahu apa itu front end sama back end dulu, baru kalian kemana-mana gitu. Oke, itu saja sih ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya ini bukan pertama kali sih. Ya ada banyak sih aku buat video. Oke, see you again next time. If you like my video, one more like and share and comment. Bye bye guys. See you again next time.